Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bisnis yang akan kami rancang, yaitu clothing line brand Miracle dengan bisnis model Canva. Adapun tim yang akan menyusun bisnis ini yaitu saya sendiri, Ernilatul NIM 245, Alvira Valentiana NIM 257 dan Elvin Kusuma NIM 267. Dalam bisnis model Canva terdiri dari 9 komponen, yaitu customer segment, channel, revenue, value proposition, customer relationship, key research, cost, key partner, dan key activities. Customer segment yaitu di mana bisnis ini akan ditujukan. Nah, pada bisnis ini, customer segment clothing line dan Miracle ini tertuju pada remaja hingga dewasa dari umur 15 hingga 25 tahun, khususnya pada siswa SMP sampai mahasiswa. Lalu, 4 aspek segmen pemasaran yaitu aspek geografi, aspek demografi, aspek psikologi, dan aspek perilaku. Aspek geografi sendiri yaitu di mana kita akan mempromosikan produk kita, yaitu dengan cara memasang iklan di koran, menyebar brosur, dan juga memasang banner. Lalu aspek demografi yaitu siapa tujuan kita, yaitu remaja mulai dari umur 15 hingga 25 tahun. Lalu yang selanjutnya itu aspek psikologi. Aspek psikologi ini, bisnis ini akan dirancang sesuai dengan tren para remaja, sehingga customer kita akan menyesuaikan dan bisa memilih produk apa yang cocok dengan mereka. Lalu selanjutnya yaitu aspek perilaku. Aspek perilaku ini bagaimana cara kita menangani para customer, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga customer kita dapat merasa puas dengan produk kita. Lalu yang kedua, customer relationship. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan para customer atau para pelanggan, kita menerapkan 3 cara, yaitu mempermudah transaksi customer, lalu yang kedua yaitu memberikan diskon setiap maksimal pembelian, dan yang ketiga melayani customer dengan baik. Layanan ini bisa kita lakukan dengan 2 cara, yaitu via sosmed dan secara langsung. Via sosmed akan kita lakukan melalui Instagram, WA, dan platform lainnya yang akan kita gunakan. Lalu yang via pelayanan langsung yaitu dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung, bisa dengan COD atau pembeli datang langsung ke tempat kita. Lalu selanjutnya yaitu customer channel. Customer channel ini yaitu channel yang akan digunakan untuk terhubung kepada pelanggan seperti e-commerce, sosial media, dan reseller atau dropshipper. E-commerce nantinya akan kita gunakan yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan platform yang lainnya. Sosial media yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, dan reseller atau dropshipper jika ada nantinya yang akan kita layani. Selanjutnya ada key research. Key research adalah sekat dalam bisnis, model atau yang digunakan sebagai sumber daya untuk mewujudkan value perusahaan. Nah, di dalam key research ini ada kualitas bahan. Kualitas yang kami pilih merupakan kualitas yang premium. Kemudian ada model sablon mengikuti tren. Produk-produk kami mengikuti tren zaman sekarang. Supplier bahan yang terpercaya dan terbukti kualitasnya. Kami memilih mencari supplier yang murah tapi kualitasnya terbaik. Next. Cost struktur. Berisi tentang biaya untuk menunjang aktivitas bisnis dan untuk mengurangi kerugian dengan cara mengolah keefisienan perusahaan. Di dalamnya terdapat biaya-biaya tentang produksi, biaya promosi, biaya operasional, penjualan, dan gaji karyawan. Next. Key partner merupakan
mitra yang kami ajak bekerja sama dalam mewujudkan clothing line kami, yaitu ada yang pertama toko bahan. Toko bahan sebagai dasar untuk pembuatan produk kami. Kemudian ada penjahit sebagai mitra mengelola bahan yang nantinya dapat diolah menjadi barang produksi kami. Kemudian ada desainer. Desainer merupakan seseorang yang akan mendesain semua produk kami berdasarkan katalog yang telah kami buat. Kemudian ada sablon. Sablon sebagai mitra yang nantinya akan menyablon produk-produk yang telah jadi dari penjahit dan siap menyablon desain dari kami yang sudah kami buatkan. Produsen label. Produsen label bertugas untuk membuat label Miracle untuk brand kami dan siap dipasarkan dan dijual. Kemudian ada pengemasan atau packaging. Ini bertujuan untuk membuat suatu tas atau wadah setelah konsumen membeli produk kami. Dan yang terakhir ada fotografer, yaitu untuk sebagai seseorang yang akan memfoto produk-produk kami yang akan kami pasarkan. Next. Selanjutnya yaitu revenue struktur. Elemen ini merupakan elemen yang paling vital, di mana perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari pelanggan, maka kami harus mengelola elemen ini dengan baik dan memastikan tidak ada bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk memperoleh keuntungan. Untuk sumber pendapatan dari perusahaan kami yaitu ada 3. Yang pertama, penghasilan dari penjualan langsung atau offline store. Yang kedua, penghasilan dari penjualan event-event besar seperti kita mengikuti event J-Cloth atau pameran-pameran kaos distro-distro yang lain. Yang ketiga yaitu penghasilan dari sosial media atau e-commerce. Kita juga melayani via Instagram, Shopee, dan masih banyak e-commerce yang lain. Next. Selanjutnya yaitu value proposition. Membahas mengenai nilai jual yang dapat kami tonjolkan jika dibandingkan dengan para kompetitor yang nantinya menjadikan konsumen untuk memilih produk kita. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja yang didapatkan konsumen ketika memilih produk kami. Yang pertama yaitu kualitas unggul, baik dari segi bahan sablon dan segala aspek pendukung lainnya. Yang kedua yaitu limited edition, artinya kita memproduksi barang dengan tidak banyak dan memberikan kesan yang eksklusif sehingga konsumen akan merasa bangga jika mendapatkan produk yang kami hasilkan. Yang ketiga yaitu bebas custom. Selain kita menawarkan desain-desain terbaik dari kami, kita juga memberikan pelanggan atau customer untuk bebas mau memilih desain apapun yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu pelayanan terbaik. 95% dapat menjamin kepuasan pelanggan. Kita dari pelanggan memesan sampai barang diterima konsumen, kita harus menjamin benar-benar tersampaikan dengan baik dan tidak ada kerusakan barang. Next. Selanjutnya yaitu key activities. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas sebuah bisnis, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Di sini kami akan menjelaskan bahwa cara menciptakan value proportion bisnis dengan melakukan beberapa aktivitas sehingga nantinya produk yang kami hasilkan dapat digunakan dan digemari banyak orang. Aktivitas pada usaha ini adalah melakukan kerjasama, yaitu melakukan kerjasama dengan desainer, model, fotografer, dan tukang sablon yang memang handal di
di sablon tersebut. Terus yang kedua, memilih pemasok yang berkualitas. Kita akan memilih pemasok kaos dan bahan-bahan yang akan kami butuhkan untuk menciptakan produk kami. Yang ketiga itu menyediakan berbagai variasi warna produk. Kami akan semua warna akan kami berikan, dan kita pasti memberikan warna dengan sesuai pelanggan kita. Yang keempat, membuat website dan katalog. Dalam website kita harus aktif dalam hal update desain dan update warna-warna terbaru. Yang kelima yaitu mengikuti event besar. Next. Nah, ini adalah contoh dari produk yang akan kami buat, yaitu ada topi custom, terus kaos sablon juga bisa custom, jaket dengan kain parasut, dengan hoodie kita juga semua yang kita produk bisa di custom, dan kita bisa membuat desain yang akan kami tawarkan. Sekian dari presentasi bisnis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.